Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari Oktavia. Saya akan mewakili teman-teman saya dari kelompok 3 akan membahas materi dari mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum topik 3 Ruang Kolaborasi dengan materi Aspek Kemampuan Aplikasi. Penilaian dan evaluasi dalam Understanding by Design memiliki 6 aspek. Satu di antaranya adalah aspek kemampuan aplikasi. Kemampuan aplikasi memiliki komponen sebagai berikut. Jadi, kemampuan aplikasi terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, efektif, yang kedua, efisien, yang ketiga, fasih, yang keempat, adaptif, yang keempat, anggun atau graceful. Efektif merupakan proses terjadinya suatu efek dalam suatu perbuatan sesuai dengan yang dikehendaki. Pembelajaran yang efektif biasanya ditandai dan diukur oleh tingkat pencapaian tujuan. Pembelajaran yang efektif tidak terlepas dari mutu pembelajaran yang berkualitas, karena kualitas hasil peserta didik tergantung pada efektivitas proses pembelajaran yang terjadi. Ada 4 strategi pengajaran yang efektif. Yang pertama, visualisasi. Visualisasi itu menghidupkan konsep akademik yang membosankan dengan pengalaman belajar siswa dan praktis. Dapat membantu peserta didik dalam memahami bagaimana penerapan materi yang dipelajari peserta didik di dalam kelas di dunia nyata. Contohnya menggunakan papan tulis interaktif untuk menampilkan foto, tampilan video, serta kegiatan yang mendorong peserta didik untuk bereksperimen dan aktif dalam kelas. Yang kedua, yaitu pembelajaran kooperatif. Jadi pembelajaran kooperatif itu untuk mendorong peserta didik agar bekerja sama dengan membentuk kelompok dengan mengekspresikan ide-ide peserta didik secara verbal dan menanggapi orang lain akan mendorong peserta didik dalam mengembangkan kepercayaan diri mereka serta meningkatkan komunikasi dan keterampilan berpikir kritis. Contohnya adalah melakukan eksperimen dunia dan memerankan drama pendek di dalam kelas. Yang ketiga yaitu instruksi berbasis pertanyaan, yaitu mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir sendiri dan menjadi pembelajar yang lebih mandiri dengan mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menggali lebih dalam titik-titik akan membantu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan permasalahan mereka. Yang keempat, penggunaan teknologi di dalam kelas. Penggunaan teknologi di dalam kelas ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk melibatkan peserta didik, guru secara aktif terutama karena media digital. Papan tulis interaktif atau smartphone dapat digunakan untuk menampilkan gambar dan video yang dapat membantu peserta didik dalam memvisualisasikan materi yang dipelajari. Yang kedua yaitu efisien. Efisien ini juga bermakna sebagai usaha atau proses dalam menyelesaikan sesuatu secara optimal. Efisien ini berkaitan dengan waktu karena seseorang yang bekerja secara tidak langsung, ia akan memperhatikan segala aspek termasuk waktu. Selain itu, efisien ini juga bisa diartikan sebagai manajemen kontrol, sebagaimana kita bisa manajemen tenaga waktu bahkan uang. Karena setiap pekerjaan yang kita kerjakan tentunya harus berkonsep pada efisiensi. Yang ketiga yaitu fasih. Untuk mengetahui banyaknya kosakata akan memudahkan kita dalam menyampaikan pendapat yang ingin kita sampaikan kepada seseorang. Kefasihan dalam membaca juga dapat kita artikan sebagai kemampuan membaca teks dengan mudah, cepat, ekspresif, dan tanpa banyak usaha, serta sedikit kesulitan untuk memahami arti dari teks yang kita baca. Untuk mengevaluasi hal tersebut, maka kefasihan anak dalam membaca ada 2 jenis kefasihan yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu kefasihan membaca secara lisan. Hal ini dapat mengacu seberapa lancar seorang anak membaca dengan lantang. Jenis kefasihan ini bukan tentang seberapa baik seorang anak memahami dan mengingat apa yang mereka baca, tetapi lebih ke arah bagaimana mereka lebih banyak
dan mampu mengerti isi atau makna dari bacaan mereka tersebut. Yang kedua, kefasihan membaca dalam hati. Kefasihan ini sedikit lebih rumit dari membaca secara lisan, karena membaca dalam hal ini dapat membaca tanpa mengucapkan kata-kata dengan lantang. Secara visual, mereka menyerap dan memahami lebih dari satu kata pada beberapa waktu. Banyak anak yang dianggap sebagai pembaca yang fasih, namun ternyata tidak lancar ketika membaca dalam hati. Hal ini akan berdampak terhadap sejauh mana pemahaman mereka dan beberapa banyak teks yang akan mereka baca. Yang keempat yaitu adaptif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adaptif memiliki arti mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan dapat diartikan juga sebagai kematangan diri dan sosial seseorang dalam melakukan kegiatan umum sehari-hari sesuai dengan usia dan berkaitan dengan budaya kelompoknya. Tidak semua orang mampu berperilaku secara adaptif, dipengaruhi oleh lingkungan, intelijensi, dan dukungan sosial. Adapun konsep perilaku adaptif adalah yang pertama, kemampuan seseorang untuk menghadapi keadaan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk dapat melakukan kebebasan pribadi dan kemampuan beradaptasi secara pribadi. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan fungsi otonomi dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, kemampuan seseorang yang berkaitan dengan fungsi kemandirian sesuai dengan usianya. Yang kelima yaitu anggun atau graceful. Anggun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya berwibawa atau tingkah laku. Perilaku adalah suatu sikap yang muncul dari peserta didik dalam menanggapi dan merespon setiap kegiatan pembelajaran, menunjukkan sikap antusias dan bertanggung jawab atas kesepakatan belajar. Perilaku belajar memiliki dua penilaian kuantitatif, yaitu baik dan buruk, tergantung kepada individu yang mengalaminya. Perilaku belajar juga berbicara mengenai cara belajar yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku belajar merupakan cara agar tindakan yang berisi sikap atas pelaksanaan teknik-teknik belajar yang dilaksanakan individu atau siapapun dalam waktu dan situasi belajar yang tertentu. Dalam rubrik penilaian mampu aplikasi, terdiri dari 5 aspek, yaitu yang pertama efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun. Di mana masing-masing aspek tersebut ada 4 skor yang dinilai, yaitu yang pertama untuk aspek efektif, mendapatkan skor 3 jika mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan baik, dapat membawa hasil dan berguna. Mendapatkan skor 2 jika kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan baik, dapat membawa hasil dan berguna. Mendapatkan skor 1 jika sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan baik, dapat membawa hasil dan berguna. Mendapatkan skor 0 jika tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan baik, dapat membawa hasil dan berguna. Untuk aspek efisien, mendapatkan skor 3 jika mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan tepat atau sesuai dan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Mendapatkan skor 2 jika kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan tepat atau sesuai dan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Mendapatkan skor 1 jika sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan tepat atau sesuai dan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Mendapatkan skor 0 jika tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan tepat atau sesuai dan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya yaitu aspek fasih. Mendapatkan skor 3 jika mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan dilafalkan dengan baik. Mendapatkan skor 2 jika kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan dilafalkan dengan baik.
mendapatkan skor 1 jika sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan dilafalkan dengan baik, mendapatkan skor 0 jika tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan dilafalkan dengan baik. Kemudian yaitu aspek adaptif, mendapatkan skor 3 jika mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah menyesuaikan dengan keadaan, mendapatkan skor 2 jika kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah menyesuaikan dengan keadaan, mendapatkan skor 1 jika sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah menyesuaikan dengan keadaan, mendapatkan skor 0 jika tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah menyesuaikan dengan keadaan. Selanjutnya, aspek anggun, mendapatkan skor 3 jika mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah menyesuaikan dengan keadaan, mendapatkan skor 2 jika kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah menyesuaikan dengan keadaan, mendapatkan skor 1 jika sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah menyesuaikan dengan keadaan, mendapatkan skor 0 jika tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah menyesuaikan dengan keadaan. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.